Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Cakrawati Samudra, sahabat maritim Nusantara. Selama ini kebudayaan Indonesia disetting dengan format kebudayaan agraris yang cenderung terpaku pada alam, yang membagi masyarakat pada sastra-sastra kekuasaan. Budaya tersebut sengaja dihembuskan kaum penjajah untuk mencengkramkan kakinya di bumi Khatulistiwa. Masyarakat Indonesia dibuat lupa terhadap kekuatannya. Alhasil, bangsa ini menjadi budak, kuli, dan buruh di negeri sendiri. Kehormatan mereka terhempas. Memasuki era kemerdekaan, bangsa Indonesia mulai menata kembali untuk bisa mengembalikan jiwa kebaharian dan melaksanakan pembangunan. Kelautan, hal ini didasari kesadaran dan ancaman yang mungkin timbul karena faktanya wilayah laut Indonesia merupakan wilayah terbuka, sehingga dengan leluasa kekayaan laut Indonesia berpotensi dimanfaatkan bangsa lain tanpa ada kemampuan untuk melindungi. Sahabat maritim Nusantara, pada pidato Soekarno, letupan-letupan mengembalikan kejayaan bangsa maritim sedikit demi sedikit mulai dihidupkan kembali. Salah satu pidato yang menandai langkah tersebut disampaikan pada saat membuka Institut Angkatan Laut di Surabaya tahun 1953. Dalam pidatonya, Bung Karno berpesan, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi jonggos di kapal, bukan, tetapi bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut memandingi irama gelombang laut itu sendiri. Pada masa yang sama, meneruskan keinginan Presiden Soekarno untuk kembali membangun negara maritim. Perdana Menteri Juanda membuat deklarasi yang sama kita kenal dengan nama Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1953. Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Indonesia, semua kepulauan serta laut terletak di antara harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat. Demikian salah satu kutipan dari deklarasi. Salam maritim Nusantara. Sahabat maritim Nusantara, deklarasi ini membangun wawasan Nusantara yang bertujuan menyatukan wilayah Indonesia dalam satu kekuatan hukum. Untuk menghindari disintegrasi bangsa, Deklarasi Juanda mempunyai nilai yang sangat tinggi sehingga pemersatu dan persatuan bangsa. Berikut Deklarasi Juanda, laut kini menjadi penghubung antara bangsa. Antara pulau, Deklarasi Juanda
menegaskan antara darat, laut, dasar laut, udara, dan seluruh kekayaan. Semua dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Untuk mengembalikan kejayaan laut Nusantara di atas, maka secara tegas dalam pidato pelantikan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 di hadapan peserta bidang sidang Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan jika juga ingin hadir di antara bangsa-bangsa dengan kehormatan, dengan martabat, dengan harga diri. Kita ingin menjadi bangsa yang bisa menyusun peradabannya sendiri. Bangsa besar yang kreatif, yang bisa ikut menyumbangkan keseluruhan, kehuluruhan bagi peradaban global. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jales Veva Jaya Mahe. Di laut justru kita jaya sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu. Bisa kembali membahana. Sahabat Maritim Nusantara berangkat dari semangat di atas demi mewujudkan Indonesia menuju poros maritim dunia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tertuang dan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 16 tahun 2017 tertanggal 20 Februari 2017 tentang kebijakan kelautan Indonesia, bahwa visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan, perdamaian, kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, dengan meningkat kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam negara Republik Indonesia, Kesatuan Republik Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka kami yang mempunyai visi, misi, serta kehendak yang sama bersepakat membentuk badan hukum yang kami namakan Gerakan Poros Maritim Indonesia, yang disingkat Geomaritim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi perjuangan ini. Jakarta, Sabtu 28 Oktober 2017. Salam Cakrawati Samudra. Hormat kami, Baharudin Farawawan, pendiri dari Ketua Umum Geomaritim Indonesia. Sekian, terima kasih.